Bisa menjelaskan apa sih wakaf ini sebetulnya? Iya, iya. Apalagi saya dengar apa bedanya ini dengan hibah, apa bedanya dengan sedekah, infak? Mungkin Iya, iya. lebih ini apa itu Pak? Kalau tafsir apa? Kalau di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan, ya, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki sebelum engkau mewakafkan sebagian hartamu itu di jalan Allah, yang harta itu adalah harta yang positif. Baik, tuan-tuan, puan-puan takur yang ada di Sumatera Selatan. Tuan takur di sini maknanya bukan tuan punya tanah banyak Pak, tapi tuan yang berasal dari tanah, Iya. ikut mengelola tanah, lalu akan kembali ke tanah. Betul. Luar biasa, luar biasa. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita sama-sama kedatangan tamu istimewa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Haji Denny Priansyah Iya. atas kehadirannya di kantor pertanahan Kota Palembang, Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali. Iya. Senang sekali ya hadir di sini karena saya lihat pas masuk ini kafe atau apa ya? Iya. Oh, nggak taunya luar biasa. Inovasi Pak Iya. luar biasa. Ya. Bukan saya Pak, Iya. teman-teman Pak. Iya, iya. Jadi begini Bapak, ini kita akan ngobrol santai. Iya, iya. Yang kita obrolkan tentunya tidak jauh dari apa yang dikelola Tuan Takur Pak. Iya. Tanah dan tanah. Tanah dan Iya. tanah. Jadi Iya. artinya kepanjangan takur tadi tanah dan tanah. Dari tanah melaksanakan Pengelolaan berdiri tanah, di tanah, ya, kembali ke dan tanah. Oh, luar biasa. kebetulan Allah. temanya wakaf. Ya. Wakaf juga erat kaitannya dengan tanah. Betul, ya, Pak? betul, betul, Kan? betul. Nah, gini Pak, untuk pertama nih Pak, mungkin Iya. ke apa tak kenal maka tak sayang. Iya, iya. Maka alhamdulillah. mungkin profil Iya, iya. kami ingin mengenal dulu lebih dalam Bapak. Iya, Ya. siap. Izin Bapak Pak Haji Denny Priansyah, SAG MPD, Ketua BWI Provinsi Sumatera Selatan, ya Bapak ya. Betul, betul. Alhamdulillah, ya, ini kayaknya cita-citanya dulu capai nih Pak ya, dari kecil Iya, menjadi alhamdulillah. sarjana agama, master agama, nyambung semua Pak ya, dan akhirnya menjadi Betul, ketua betul. BWI. Badan Wakaf. Mohon izin Pak, saya dengar di samping sebagai ketua BWI, Bapak juga menjabat sebagai Struktural di Kepala Kantor Kementerian Agama. alhamdulillah. Ya, sama dengan Pak Nur. Iya. Jadi wilayahnya Iya, iya. wilayah kota. Iya Pak, cuma saya tidak merangkap Pak. Iya, iya, gitu ya, iya, iya. Saya tidak merangkap badan apapun Pak, saya cuma di kepala kantor saja. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif tentunya dan sangat berbobot karena kualitas pendidikan beliau yang mumpuni ya. Iya. Jadi mungkin saya panggil siapa ya Pak ya? Coba Panggil, Pak. panggil Denny aja. Oh jangan Pak. Iya, panggil Pak Denny aja. Pak Denny ya. Pak Denny itu panggilan kesayangan orang. Oh iya, iya. Pak Denny aja ya. Iya. Baik Pak Denny. Nah, jadi terkait dengan wakaf Pak, Iya, siap. dan saya tidak ingin mengobrol yang sangat rumit tentunya. Iya. Kita ingin yang santai saja. Betul. Kita di BPN, mungkin di Kemenak, mungkin Iya. dijelas di BWI itu udah istilah wakaf udah banyak yang kita tahu dan paham bersama-sama Pak. Iya, iya, iya. Cuman mungkin di masyarakat awam, masyarakat umum mungkin banyak yang tahu, terutama anak muda Pak. Betul, betul, Nah betul. ini kira-kira Bapak bisa menjelaskan apa sih wakaf ini sebetulnya? Iya, iya. Apalagi saya dengar apa bedanya ini dengan hibah, apa bedanya dengan sedekah, infak? Iya, iya. Mungkin lebih ini apa itu Pak? Wakaf kita apa? Jadi wakaf ini adalah ya di Indonesia ini ada undang-undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf, di mana
pemerintah hadir, negara hadir ya, mengatur nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat. Jadi pemerintah negara ini ingin agar semua apa yang diberikan karunia oleh Maha Kuasa ini tertata dengan rapi dan tidak disalahgunakan. Makanya salah satu yang kehadiran pemerintah ini mengelola adalah masalah tentang wakaf. Jadi wakaf itu adalah suatu harta yang berharga pada kita titipkan di jalan Allah dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan dari yang apa kita wakafkan itu dan dimanfaatkan. Ya, harta wakaf itu tidak hilang, tapi pemanfaatannya adalah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Kalau di dalam Al-Quran ya dijelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan, ya, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki sebelum engkau mewakafkan sebagian hartamu itu di jalan Allah, yang harta itu adalah harta yang kau cintai. Nah, jadi kan kalau kita mau hidup hakiki, hidup yang sempurna, hidup yang sebenarnya, artinya kita memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf ini sebetulnya bahasa, kalau di dalam bahasa hadis itu disebut dengan sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Oh iya. Ya. Jadi sama dengan sedekah ya. Kalau di dalam hadis kan ada 3 hal yang akan selalu mengalir, tidak terputus sampai kita meninggal dunia, akan selalu mengalir pahalanya itu. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga anak yang soleh. Nah, jadi wakaf itu adalah bagian dari sedekah jariyah, dan memang makna sedekah jariyah itu kan artinya jariyah itu mengalir terus sampai kita menghadap Allah, bahkan ila yaumil qiyamah pahalanya tetap mengalir. Itulah wakaf. Terima kasih Pak penjelasannya. Kita mendapat siraman rohani juga nih Pak. Iya, betul. Nah, kita diingatkan bahwa memang hidup hakiki bahagia itu ya sebetulnya harusnya tidak hanya memikirkan dunia Pak ya. Betul. Tapi kita mewakafkan apa yang kita punya, dan itu tabungan akhirat kita. Ya, karena wakaf ini kan adalah ibadah ya. Ada ibadah jasmani, ada ibadah rohani. Nah, wakaf ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, jadi harta yang kita keluarkan itu kita wakafkan. Nah, wakaf ini kan ada wakaf tanah, ya, ada wakaf uang, ya, ada wakaf investasi, ada wakaf gedung, ada wakaf hotel dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa kita wakafkan. Ya. Bahkan ada wakaf mempunyai waktu berjenjang. Tidak selamanya Pak. Tidak selamanya. Misalnya saya ada tabungan nih, ada tabungan deposito 1 miliar misalnya. Dalam 6 bulan atau 1 tahun bunganya ini saya wakafkan. Nah, jadi yang 1 miliarnya tetap punya kita. Ya, kita memanfaatkan bunganya itu kita wakafkan, dan itu merupakan suatu barang yang berharga bagi kita. Mungkin hasil usahanya Pak. Hasil usahanya. Atau gedung misalnya Pak ya, ada hotel, sudah saya wakafkan aja selama 1 tahun atau 2 tahun. Ya, silakan kelola oleh badan wakaf. Sehingga dikelola, hasilnya itu dikelola untuk kemaslahatan umat. Nah, setelah waktunya berjangka, kita ambil lagi, itu boleh, tidak masalah. Tapi lebih baik lagi, yang lebih baik, kita berwakaf ketika kita memberikan sesuatu yang kita wakafkan itu, kita niatkan tabungan untuk akhirat. Nah, kita kan tabungan untuk akhirat. Dan itu akan mengalir terus Pak? Mengalir terus. Ya, mengalir terus. Kalau yang berjaga waktu tadi tetap mengalir begitu ya? Tetap mengalir. Selama termanfaatkan Pak ya? Iya. Nah, jadi yang pemanfaatan tadi ya akan dimanfaatkan lagi oleh pengurus yang namanya nazir. Ya, namanya nazir itu nanti ya akan memanfaatkan manfaat dari wakaf-wakaf itu. Ya, untuk ibadah sosial, untuk pembangunan masjid. Kalau ada misalnya sekolah-sekolah yang bocor bisa dibantukan untuk jalan ya, atau untuk jembatan, dan itu akan digunakan untuk masyarakat banyak. Nah, itu luar biasa itu. Menarik sekali. Ya. Ya, tuan-tuan takur nih, obrolan kita tentang wakaf ya, baru sedikit sebetulnya, tapi udah luar biasa. Pak, mungkin nggak terlalu serius, kita ngopi dulu ya. Ada kopi nggak nih? Karena kalau nggak dibahasain nanti Pak. Iya.
kerangkungannya kurang Iya. ini. Ini termasuk wakaf juga, wakaf kopi. Oh, kalau kopi. Wakaf kopi. Jaga waktunya Ya, satu jaga gelas, Pak. waktunya pada saat kita ngobrol. Iya. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Noman. Iya. Silakan Pak. Ya, masih banyak. Disambil, Pak. Iya. Nah itu. Oke, kita bacain dulu lah. Nah, jadi Pak Norman ya, sebetulnya apa namanya wakaf ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah dilakukan. Ya. Ya, sudah dilakukan. Masjid itu Pak ya? Iya. Masjid Nabawi itu ya? Masjid Nabawi itu termasuk dari Ah. wakaf salah seorang sahabat Rasulullah. Karenanya itu dibangun masjid, oh luar biasa. Utsman bin Affan pernah berwakaf tanah yang ada di dekat Mekah itu ya. Iya. Sekarang sudah dibangun hotel itu tanah itu. Oh. Yang kita kenal dengan Tower Zam-Zam itu. Nah, itu kan tanahnya itu awalnya adalah wakaf, ya. Akhirnya dibangun swalaya, dibangun hotel, ya. Itu bermanfaat orang pergi haji, pergi umroh, ya. Itu paling bahkan utama itu yang ditujukan oleh para calon jamaah untuk ke sana, kan. Itu luar biasa. Wah, luar biasa, ini menarik sekali. Kalau ini kita kalau lebih mendalami lagi, nampaknya banyak sekali pertanyaan saya. Kita ya. Jadi tadi Bapak sebutkan ada badan wakaf. Ya, yang mungkin di Arab juga ada itu ya. Betul, betul. Bahkan Nah. di Arab itu ada ini, Pak. Kementerian. Kementerian Wakaf. Iya, bukan badan lagi, tapi Oh, udah menteri, kementerian, menteri ya. wakaf. Oke. Menteri Zakat dan Wakaf. Nah, kalau kita kan masih Kementerian Agama, ya. Agama. Jadi dia menyangkut sifatnya umum. Kalau di tanah Arab sana, apalagi Emirat Arab itu sudah ada Kementerian Zakat dan Wakaf. Nah, itu. Beda antara zakat wakaf beda. Beda ya. Sebab zakat ini kan mustahiknya jelas 8 asnaf. Dan itu wajib ya, Fakir, zakat. miskin, ya itu kan wajib ya, Wajib. sifatnya wajib. Jadi apa namanya, kalau 2,5%. Nah, sementara wakaf ini sendiri, Mas Nur ya, dia tidak apa namanya sunnah, tapi sunnahnya sudah muakkadah. Oh. Nah, di bawah wajib dia itu, di bawah wajib. Tapi pemanfaatannya itu, ya itu lebih baik daripada yang zakat. Oh. Ya kalau zakat kan pada mustahik orang. Iya. Tapi kalau wakaf itu tidak kepada orang, kepada kemaslahatan umat. umat. Jadi Lebih luas siapapun, lagi, ya? iya lebih luas, siapapun bisa menggunakannya. Nah bahkan wakaf itu sendiri ya, itu bisa di apa namanya, orang di luar Islam itu bisa melakukan wakaf. Oh, Ya, gitu Pak. nah, Nah, itu, ini menarik. Ini bisa Menarik nih. melakukan wakaf. Ini baru dengar nih, ada Iya, orang luar ada- Islam kita bisa wakaf ya. Melakukan wakaf ya. Ada istilah berbagi, kali Itu. kasih, ya. Iya. Nah, kalau istilah-istilah itu kan istilah di luar Islam ya. Iya. Nah, mereka itu kan menyantuni, memberikan sumbangan kepada gereja dan sebagainya, itu dalam bahasa kita itu termasuk sedekah jariah kalau bahasa kita. Iya. Nah, Jadi itu sudah dilakukan juga di umat lainnya Pak ya. Iya, sudah dilakukan. Dan di kita alhamdulillah di Indonesia BWI Pak. Ya, Dengan di wakaf bawah ini. BWI, Nah ini ya. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa itu Pak BWI? Ya. Mungkin teman-teman banyak khalayak yang belum paham ya, badan apakah badan struktural ataukah badan independen seperti apa Pak? Mungkin Ya. Pak bisa jelaskan Jadi sedikit Pak. BWI ini adalah lembaga semi pemerintah. Oh, Semi iya. pemerintah. Jadi dia dibuat, diusulkan oleh pemerintah, ya, kemudian di SK-kan oleh pemerintah. Jadi bukan organisasi massa atau ormas atau lembaga-lembaga swasta lainnya, ya. Nah, oleh sebab itulah maka BWI ini kan diatur oleh undang-undang. Iya. Undang-undangnya jelas tentang wakaf, Wakaf, gitu kan. 2004 tadi, Pak, ya? Iya, 2004 tadi, ya? Iya, yang 2004 tadi. Jadi tentang wakaf. Jadi artinya bahwa kepengurusan BWI itu sendiri dia ada struktur kepengurusan. Ada badan pertimbangan, ada ketua, sekretaris dan bendahara, dan ada divisi-divisi. Ya, divisi pengembangan, divisi hukum, ya. Iya. Kemudian divisi sosialisasi, divisi nazir dan sebagainya itu. Oh, iya. Nah, sehingga apa namanya, badan ini dengan terbentuknya oleh yang diusulkan oleh, kalau di provinsi diusulkan oleh Kanwil, ya, kemudian dinaikkan ke pusat, ya, oleh BWI pusat, nanti di SK-kan. Nah, di SK-kan dan dilantik oleh BWI pusat. Kemarin alhamdulillah ya, Gitu. kita sudah adakan pelantikan pada bulan Maret, dihadiri langsung oleh Ketua Umum BWI, Bapak Profesor Muhammad Nuh. Iya. Ya, beliau hadir sekaligus launching wakaf uang.
Oh, launching iya, iya. wakaf uang. Baru bulan yang lalu Pak ya? Iya, Ada bulan Pak Maret Gubernur. kemarin ya, bulan kuliah di apa di kantor gubernur Kantor ya. gubernur, ya, Nah, ya. pada waktu launching wakaf uang itu ada Agnia, orang yang punya, dia Haji Halim ya, Haji Halim. Oh iya, iya. Ali. Beliau langsung mewakafkan uang 100 juta. Oh. Ya, Pak Kanwil 5 juta. Pak Gubernur juga 5 Iya, juta. iya. Nah, kepala BPN 10 juta waktu itu. Oh gitu. Itu jadi alhamdulillah syukur. Jadi Alhamdulillah. apa namanya tertampung semua, dan rencana kita pada beberapa minggu ini ya, kita sudah rapat tadi di kantor, dan kita alhamdulillah punya sekretariat. Sekretariat itu ada jamaah kita, ada pengurus BWI mewakafkan sekretariat itu sebelum ada sekretariat yang definitif. Oh. Nah, ada bangunan gedung, Alhamdulillah. ya, itu apa namanya ruko 3 lantai. Nah, beliau silakan pakai ini. Nah, itu sudah sebagian wakaf juga itu betulnya. Dari Berjangka perorangan, dia. dari perorangan. Iya, di perorangan berjangka Oh, gitu, iya. ya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan ada salah satu tanah wakaf dari Yayasan Masjid Agung itu kita akan manfaatkan, nanti akan kita bangun ya, beberapa namanya bangun beberapa minimarket ya, toko ruko-ruko. Iya. Yang di atasnya kita bangun pendidikan ya, yang di lantai 3-nya kita bangun perkantoran. Nah, jadi pendidikan ini nanti kita akan menampung anak-anak yang apa namanya, yang punya kepintarannya yang luar biasa, dia bisa hafal Quran ya. Kemudian dari golongan orang yang tidak mampu, kita akan sekolahkan di madrasah formal, nanti pulang ke sana kita kebutuhannya kita penuhi, kemudian ya dia 3 tahun insya Allah mudah-mudahan bisa hafal Quran. Kembali ke daerah dia akan menjadi seorang ustaz. Dan itu kan? semua dari hasil wakaf. Iya, dari hasil wakaf. Itu wakaf itu ada mauqufun alainya. Nah, jadi dari pengembangan usaha yang dilakukan oleh BWI itu, ya, hasil usaha itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang untuk pengembangan ibadah sosial. Itu diantaranya. Nah, berarti kalau ada istilah, kalau semua orang berzakat dengan benar sesuai porsinya, itu masyarakat akan segala. Demikian juga dengan wakaf Pak ya? Iya, Kalau bila benar. banyak orang yang Iya. mewakafkan. Bahkan ini Mas ya, di daerah-daerah itu kan ada tanah-tanah wakaf yang tidak berfungsi. Ya, selama ini kan orang mewakafkan itu kan mewakafkan tanah untuk kuburan, Ya. mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah Masjid, untuk banyak, Pak. untuk masjid, musola. Nah, ada wakaf dari masyarakat yang belum berfungsi. Nah, ini nanti insya Allah mudah-mudahan kita punya rencana untuk mengembangkan hasilnya itu sesuai dengan potensi daerah. Kalau daerah itu misalnya cocok untuk peternakan, nanti akan kita arahkan peternakan. Kalau daerah itu untuk perikanan, perikanan. Nah, jadi akan kita kerjasamakan dengan dinas-dinas instansi terkait melalui dana wakaf uang tadi. Iya. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah Pak ya? Iya, benar. Terima kasih Pak, ini penjelasannya sudah cukup banyak karena Bapak. Ini Pak, kendala Pak mungkin Pak. Iya. Kendala-kendala di dunia perwakafan ini kira-kira apa misalnya? Oh, ternyata ada tanah-tanah wakaf yang kita Pak, misalnya Ya, gitu. Apa Bapak ya. pernah mengalami itu sebentar Bapak? Ini saya Jadi kami begini pengen ya, tahunya. kendala kita di lapangan itu ada Pak ya. Orang tuanya sudah berwakaf Pak. Iya, iya, Orang iya. tuanya sudah berwakaf, dimanfaatkan tanahnya itu untuk pembangunan sekolah, madrasah, pondok pesantren. Sekolah itu maju, Iya. ternyata anak-anaknya yang orang tuanya meninggal, ini cucu-cucunya ini nuntut. Katanya itu sekolah itu bukan wakaf dari orang tua kami. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi Pak, karena ikrar wakafnya AIW-nya tidak dibuat, sertifikatnya tidak ada. Berarti baru Nah, itu itu. batas tulisan lah. Iya, Pak, hanya ya? masih lisan. Akhirnya Iya, ya sekolah yang sudah bangun di bagus itu, Iya. ya apa namanya, nggak bisa kita ini. Maka butuh kepastian. Iya, kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya, Pak, ya. Nah, Maka butuhlah sertifikat juga Pak ya. makanya perlu sertifikat. Sertifikat. Nah, ini Oke. peran BPN ini. Iya, 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 Nah, iya, itu iya. kan. Iya, iya, Nah, Pak. itu. Iya. Itu yang pertama Pak. Iya, Pak. Yang kedua, yang pernah kita alami di lapangan Pak ya, tentang apa namanya, kepercayaan masyarakat. Masyarakat ini kan masih berasumsi di kepala mereka itu bahwa ketika BWI datang itu pasti ini minta uang ini. Padahal Iya. tidak kan, Iya, padahal iya, tidak. iya. Nah, kemudian yang kedua, kepercayaan itu
uang ini, wakaf ini dimanfaatkan untuk apa? Ya. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Berarti kan itu Nah, nazir makanya- ya Pak? Tangan iya, nazir ya? iya, pada nazir tadi kan. Jadi ada wakif, ada nazir kan, dimanfaatkan untuk apa oleh nazir ini? Nah, ini makanya ya akuntabilitas, transparansi, ya nazir ini kepercayaan amanah itu, keikhlasan, kejujuran itu Perlu, harus ya. diutamakan. Nah, itu yang mengawasi apa Pak nazir itu Pak? Ya, yang mengawasi itu adalah masyarakat. Wakif itu sendiri bisa mengawasi, masyarakat luas bisa mengawasi, ya. Kemudian akan akuntan publiknya, ya. Kita kerjasama juga dengan BPK, ya, BPKP, ya, untuk mengawasi keuangan dan sebagainya itu. BWI? BWI, ya itu diawasi. BWI itu sebagai penggerak. Oh, oke. BWI itu sebagai Penggerak, ya. ya, Setelah penggerak. jalan, setelah jalan, diawasi masyarakat Pak ya? masyarakat. Oh, Nah, begitu. jadi BWI ini ya penggeraknya saja. Tapi kalau misalnya masyarakat itu memang dia lebih percaya kepada BWI agar BWI itu bisa menangani masalah tentang wakif dari wakif tadi ya, BWI juga bisa melakukan apa namanya sebagai nazir, ya. Nah, seperti Pak Haji Halim kemarin kan dia percaya kepada pengurus BWI, ya sudah, berarti BWI yang akan menangani ya wakaf-wakaf yang beliau sampaikan itu. Nah, itu tadi Pak Haji Halim kemarin bukannya uang saja, dia akan mewakafkan 10 hektar tanah katanya. Ya, yang ada di mana itu di Kecamatan Sematang Borang ya. Banyak di Nah, itu saya sudah tinjau sana supaya jangan terlalu berbelit-belit. Kita yang mana tanahnya masih kosong itu saja yang kita urus. Yang sudah ada orangnya nggak usah lah, biarkan saja. Ya. Jadi untuk kepastian hukum diperlukan AIW ya Pak ya. Ya. Dan yang paling utama justru sampai sertifikat wakaf. Ya. Nah ini berarti untuk memproses itu Pak. Ya. Kalau nggak salah harus ada nazir, Betul. ada Kifnya. kifnya Ya. pemwakaf, kemudian dibuatlah KUA Pak ya. Ya, itu namanya PPAIW. PPAIW, Ya, pejabat pembuat pembuat akta ikrar akta ikrar wakaf. Iya. Nah itu dibuatlah AIW Pak ya. Iya. Atau apa Pak? Istilah ada satu lagi Pak. Ya AIW dan apa? PPAIW, ada wakif, ada nazir, Nazir. dan ada saksi-saksi. Realisasi Ya, ya. saksi-saksi. Nah, jadi kalau orang mau berwakaf tanah itu kembalinya kepada pejabatnya, itu PPAIW, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Nah, dia akan mengeluarkan akta ikrar wakaf, namanya AIW. Ya, kalau pejabatnya namanya PPAIW, ya. Nah, jadi di hadapan pejabat tersebut, ya, wakif mengikrarkannya, kemudian nazir menerimanya. Nazirnya ditentukan oleh siapa? Nazirnya ya boleh yayasan, boleh organisasi. Yang jelas itu apa namanya legalitas formalnya ada itu kan. Kalau yayasan ada akta yayasannya. Tidak perlu dari BWI Pak, atau bisa BWI Bisa rekomendasi? BWI bisa juga. Kalau Oh, bisa. BWI kan jelas itu badan yang sudah terbentuk oleh pemerintah, Iya. kan. Oh bisa jadi nazir? Bisa jadi nazir, bisa. Ada juga Pak ya? Banyak Iya, juga? bisa jadi nazir. Oh. Nah, jadi BWI ini supaya apa? Nanti BWI itu sendiri kalau dia menjadi nazir, dia akan lebih terkonsentrasi juga ya untuk membuat program-program tersebut. Dan itu sudah banyak Pak? Ya, kalau di Sumatera Selatan masih belum Masih ya, belum, masih ya? belum. Tapi tempat lain sudah ya? ya? Ya, sudah. Oke. Berarti mohon izin Pak, kalau nazirnya ini ormas keagamaan, Ya. tetap dikelola maksudnya oleh BWI juga ya, untuk mendorongnya? Mendorong ya, kita mendorong. Oh. Nazirnya silakan, ormas itu silakan. Oh. Tapi pengawasan, kemudian pengesahan dari nazir itu adalah BWI. Oh. Iya, jadi yang mengesahkan nazir itu BWI. Ini obrolan kita sebetulnya nggak mau terlalu berat Iya. mungkin cukup untuk yang apa masalah apa, BWI ya tadi Pak ya. Iya, iya. Nah ini sekarang yang terakhir ya Pak, nih Pak mungkin Boleh, izin boleh. Pak Ketua BWI ya Pak ya. Siap. Kaitannya dengan BPN Pak nih, mungkin Iya. ada BPN mungkin selama ini Bapak dengan organisasi Bapak dengan teman-teman Bapak mungkin tahu apa sulit atau tidak apa mengurus tanah wakaf di BPN Pak. Iya, jadi Dan itu. jadi Dan mungkin harapannya juga Pak, harapan Iya. Bapak gitu. Kalau saya secara pribadi kan saya pernah merasakan Pak ya pengurus Iya, iya, iya. pengurus apa namanya sertifikat tanah wakaf di BWI di Badan Pertanahan Pak ya. Karena saya pernah menjadi kepala kantor urusan agama. Oh iya. Kemudian
saya juga ada kasih namanya kasih Bimas, Iya. kasih Bimas Islam, Rais itu yang mengurusnya itu. Sebetulnya kalau sudah lengkap semua itu Badan Pertanahan pasti cepat Cepat, ya. mengeluarkannya. Dan alhamdulillah syukur itu Rp0. Iya. Iya, itu Rp0 yang kami tahu itu Rp0 itu. NDP-nya ya. Jadi alhamdulillah syukur ya. Nah, tidak ada apa namanya, tidak ada bagi wakif maupun nazir tidak mengeluarkan Iya, uang, iya. bukan? Dan itu sudah kita rasakan. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya apa namanya, kita juga berharap agar tanah-tanah yang memang belum diikrarwakafkan, belum Iya, iya. adanya PP apa namanya AIW-nya ya, kami mohonkan nanti di Kota Palembang khususnya ya agar dapat difasilitasi ya, difasilitasi dan diberikan jalan secepatnya. Iya. Nah, secepatnya. Kami kemarin alhamdulillah ketemu dengan Pak Kamil. Iya. Kata beliau kalau ada wakaf-wakaf Pak Denny yang apa namanya yang untuk tanah itu kita diprioritaskan. Iya. Karena wakaf ini kan nggak bisa dijual belikan Pak. Oh, nggak bisa Nggak bisa dijual belikan itu. Tidak bisa diagunkan juga ya? Nggak bisa diagunkan Iya. kalau sertifikat wakaf itu. Nah, jadi memang betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya, gitu kan? Nah, ya kan bahkan beliau kan ketika beliau sampaikan kemarin kalau ada pembangunan jalan misalnya Iya. kan ada ganti rugi dengan masyarakat, Iya. ya dengan masyarakat. Kalau untuk jalannya tidak ada salahnya mereka mewakafkan jalan. Ya. Nah, itu kan tabungan akhirat itu. Jadi yang dipakai untuk jalan saja, ya. Yang tidak dipakai untuk jalan mungkin ganti rugi. Yang untuk jalan tadi ya sudah kami wakafkan. Nah ini kami sangat respon sekali. Artinya bahwa mengajak masyarakat itu untuk ke surga. Iya. Ya, nah jadi kalau ada istilah kalau ke surga ngajak-ngajak. Ya. Nah, Termasuk ini Pak, termasuk ajakan Pak Gubernur kami Pak. Iya. Ayolah teman-teman, waktu lebaran lagi cari tanah wakaf sebanyak-banyaknya untuk kita sediakan. Iya. Nah, itu investasi kita. menuju Betul. surga, Pak. Iya. Jadi kalau ngajak surga ngajak kata Pak Kamil, masuk neraka lagi ada DWA. Iya Pak, terima kasih Iya, sama-sama. atas ininya pencerahannya sore ini. Lalu mungkin ini yang terakhir sekali Pak, Iya. harapan Bapak, cita-cita Bapak, DWI ini mengelola wakaf seperti apa, dan kepada masyarakat harapannya seperti apa? Apakah lebih meningkatkan lagi untuk mewakafkan tanah ini seperti apa? Ya, harapan saya agar BW ini dapat bermanfaat untuk umatnya, untuk umatnya. Jadi BW ini kita ingin lembaga BW ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Kata Rasulullah kan khairun nasi anfa'u bin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua kita berharap kepada masyarakat tolong berikan kepercayaan kepada Wakaf Indonesia BBI ya untuk mengelola wakaf-wakaf yang ada, baik wakaf apa namanya yang berfungsi tak bersifat tanah, gedung dan lain sebagainya, termasuk wakaf uang, ya wakaf dengan uang juga bisa, gitu kan? Nah, jadi percayakan, insya Allah mudah-mudahan kita akan kejujuran, transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya itu lebih diutamakan. Kemudian kepada pengelola apa namanya hasil-hasil wakaf ya, para nazir itu ya agar benar-benar melaksanakan amanah dari yang berwakif itu dengan sebenarnya. Ya. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ya kalau nazir saja 10% dapatkan, nah artinya yang lebih dari itu kan untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat gitu kan. Ya. Alhamdulillah sudah di penghujung acara nih Pak. Iya, tidak Jadi, terasa iya, tidak terasa kepada tuan-tuan, puan-puan, takfur yang memiliki tanah di mana saja, ya bahkan tidak hanya di Sumsel Pak ini, Iya. jadi dengar di seluruh Indonesia. Ini kesempatan kita untuk kalau punya kelebihan tanah ya dia diwakafkan ya. Iya. Bahkan tadi uang pun bisa jadi wakaf ya. Iya. Pak Denny yang saya hormati, mungkin ini bukan pertemuan terakhir Pak. Insya Allah. Oh nanti kami undang lagi Bapak. Siap. Kesempatan yang lain Pak. Siap Pak Nur. Ya, Bisa siap. juga di sini, bisa juga di podcast lainnya Pak. Boleh. Saya kira kami akhiri ya Pak ya, kita akhiri. Mungkin ada, oh iya, ini sedikit Pak, ada sedikit mata dari kami. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana nih silakan? Seperti ini ya.
Saya harus sama papanya di sini. Izin Pak, karena ini Mari sama-sama. tahan ini. Sedikit dari kami atau partisipasi Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan barokah ya. Terima kasih. Ya, dan studio ini mudah-mudahan diberkahi oleh Maha Kuasa. Amin. Bermanfaat untuk umat ya, sebagai penyalur aspirasi masyarakat Amin. dan merupakan jembatan untuk ibadah kepada Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin.